Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bahasa pemrograman Python. Apa sih Python itu ya? Jadi saya jelaskan tentang Python dulu. Python adalah bahasa pemrograman yang sederhana dan mudah dimengerti. Python dapat digunakan dalam pengembangan web, machine learning, pemrosesan statistik, dan banyak lagi. Jadi yang pertama kali kita bahas cara membuat karakter ya. Jadi kita akan menampilkan karakter hello Python. Di sini kita melakukan perintah print ya. Kemudian di sini hello Python harus diupdate dengan kutip. Outputnya jadi seperti di bawah ini ya. Nah, hello Python itu tadi apa? Itu adalah berupa string ya. Jadi dalam Python urutan karakter, susunan beberapa karakter seperti hello Python disebut string. String harus ditutup dengan tanda kutip atau kutip ganda. Hasilnya akan sama. Jika kalian tidak menambahkan kutip, maka hasilnya akan error karena dia dibaca sebagai variabel nantinya. Padahal variabel tidak boleh ada spasi, maka error. Sehingga harus ada kutip kalau untuk menampilkan string ya, hello Python. Kemudian komen ya. Di beberapa pemrograman juga ada komen ya. Jadi komen itu baris kode yang tidak akan diproses ya. Di sini di Python dengan menambahkan pagar pada awal perintah akan membuat baris perintah itu menjadi komentar. Komentar tidak akan muncul ketika kode dijalankan sehingga kalian bisa menggunakan untuk catatan. Jadi kode ini untuk ini begitu ya, sebagai note, sebagai catatan ya. Ini adalah komentar, ini tidak akan diproses ya. Integer ya, tadi kan string, sekarang integer. Integer itu apa? Bilangan bulat ya. Kalian dapat menggunakan integer dalam pemrograman Python ini. Tidak seperti string, integer tidak memerlukan tanda kutip ya. Contohnya ini ya, 3 print 3, tidak ada kutipnya. Kalian dapat menambah dan mengurangi integer seperti dalam matematik ya. 3 tambah 7 berapa? Langsung diproses di sini. Jadi 10. 7 kurangi 3 jadi 4. Seperti itu. Jadi di sini ada spasinya ini di sini sebelum dan sesudah operator ini sebenarnya nggak perlu, tapi biar kelihatan bagus saja ya. Jadi ada spasi nggak ada spasi tidak efek, tidak ngefek ya, tidak ada efek apa-apa. Nah di sini perbedaan string dan integer. Nah kita lihat di sini 3 plus 5 tanpa kutip maka diproses jadi 8. Dengan adanya kutip dia dibaca sebagai string tulisan, jadi nggak diproses, nggak dibaca sebagai angka begitu. Di sini kalian dapat melakukan perhitungan lainnya seperti perkalian dan pembagian, namun simbol yang berbeda dengan yang biasanya ya. Kalau kita biasanya 3 kali 7 itu pakai kali gitu ya, pakai X. Kalau ini di sini enggak, 3 bintang 7. Kalau bagi pakai 3/2 ya. Ini modulo 7 modulo 3, mengambil sisa pembagian gitu. Nah sekarang saya jelaskan variabel. Apa sih variabel itu? Jadi variabel itu dapat diumpamakan di sini seperti sebuah kotak ya, yang punya nama di mana kalian menyimpan nilai. Di sini saya punya kotak name dengan nilai John dan kotak number dengan nilai 24. Seperti itu konsep variabel. Nah, gimana cara mendefinisikannya? Tinggal memberikan namanya, nama variabel, kemudian sama dengan nilainya. Jadi kita menetapkan nilai John ini ke variabel nama, nilai 24 ini ke variabel number, seperti itu. Bagaimana cara mencetak variabel? Nah, semudah saja ya, dengan menulis print, kemudian variabelnya name di sini kebetulan John, jadi outputnya maka keluar John. Kemudian kalau kalian kasih kutip tambah salah ya, karena dia sebagai sebuah string maka menampilkan name saja. Harusnya kan variabel ya, variabelnya name tanpa perlu kutip sehingga tampilnya nanti John begitu. Bagaimana cara menamai variabel? Kalian dapat memilih nama apapun untuk variabel, namun ada beberapa aturan yang harus diikuti ya. Contohnya kalian tidak boleh mengawali dengan angka untuk nama variabel. Selain itu, nama variabel terdiri dari lebih dari 2 kata
seperti username itu harus ada underscore atau tanpa spasi ya, ini tanpa spasi atau underscore seperti ini ya. Jadi kalau ada spasi tidak boleh ya nama variabel itu. Nah, apa sih pentingnya variabel? Nah, variabel itu menggambarkan isi datanya ya. Contoh apple count, banyaknya apple, apple price, harga dari apple, total price sama dengan apple count dikali apple price, seperti itu. Jadi kan kita lebih mudah mengerti ya kalau variabelnya menggambarkan dari isi datanya, seperti itu. Kemudian kita juga ada keuntungan lain apa? Kita tidak perlu memanggil berkali-kali. Di sini lengthnya 5, ya sudah, area sama dengan length dikali length gitu ya. Jadi sama dengan pi. Misalkan kita bolak-balik pakai pi 3,14. Nah, kan mending kita simpan dalam variabel daripada kita ngetik bolak-balik ya 3,14 gitu. Kemudian memperbarui nilai variabel. Jadi variabel nilainya bisa kita ubah ya, karena variabel itu kan berubah ya. Nilainya bisa kita ubah. Jadi misalkan X sama dengan 5, bisa saya ganti nilainya jadi X sama dengan 7 ya. Nilai yang paling akhir adalah nilai variabel itu ya. Jadi kemudian variabel kita bisa tambahkan nilainya ya. X sama dengan 5, ini X nya saya tambahkan 3, ya udah tinggal nulis X sama dengan X plus 3 seperti itu, dan seterusnya ya. Contohnya ini X nya kan 5, saya tulis X sama dengan X plus 3. X nya berapa tadi? 5 tambah 3, berarti X nya nilai yang paling baru adalah 8. Nah, cara penulisan begini bisa kita persingkat ya. Jadi X sama dengan X plus 10, jadi X plus sama dengan 10. X sama dengan X min 10, jadi X min sama dengan 10. X sama dengan X dikali 10, jadi X kali sama dengan 10, dan seterusnya ya. Penggabungan string. Nah, kita selain tadi kan menjumlahkan integer. String apakah juga bisa dijumlahkan? Bisa ya, tapi bukan menjumlah namanya. Jadi menggabung. Jadi operator plus ini kita bisa menggunakan untuk menggabungkan dua string. Jadi hello spasi Python. Jadi hello Python ini ya. Kemudian ini nama saya, kemudian ditambah dengan variabel name. Apa variabel name itu? Isinya John. Jadi nama saya John, seperti itu. Tipe data. Nah, tadi yang sudah kita pelajari ada banyak ya. Nah, ini yang kita pelajari di sini masih string sama integer ya. Sudah tahu bedanya ya. Nah, ini kita kalkulasi numerik dan penggabungan string. Contohnya 5 tambah 7 hasilnya 12. Nah, kalau 5 kutip dengan 7 kutip, nah jadinya 57 ya. Jadi anak TK itu enggak salah ya kalau ditanyain 1 tambah 1 berapa? 11. Bener itu ya kalau tipe datanya string gitu ya. Ya karena memang kan kita waktu kecil belajar ABC dulu ya. Belajar alfabet dulu. Belum belajar numerik ya. Jadi enggak salah kalau bilang 1 tambah 1 itu 11 ya. Karena memang penggabungan string itu ya. Kemudian kita bisa melakukan konversi ya. Jadi dari integer ke string, string ke integer. Nah, ini string, kita butuh string di sini ya. String ditambah string. Tapi ini integer, maka kalau dibiarkan error, harus diubah ke string dulu. Gimana cara berubahnya? Ini print harga apel ditambah str price. Nah, dia akan merubah integer ke string. Nah, maka dia akan menjadi string ini jadinya string yang digabungkan. Kemudian tadi dari string ke integer, sekarang kita konversi ke integer. Jadi contohnya nih, count banyaknya itu 3, price harganya 100, maka untuk dikalikan harus sama-sama integer, maka diintegerkan dulu pakai int buka kurung count ya, maka bisa dikalkulasi. Baik, untuk pertemuan kali ini perkenalan Python sampai sini dulu. Kita akan melanjutkan untuk control flow-nya minggu depan. Silakan dipraktekkan di ProGit ya. Baik, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.